volt dia. Here we go. Halo guys, di video kali ini saya akan membuat kit power amplifier kelas D, kit BDS 3K slim terbaru ya. Dan berikut ini PCB nya. Ini saya order dari JLC PCB. Ini ada dua PCB untuk mainboard bagian PSU, LPF, konektor dan lain-lain. Kemudian yang hitam ini untuk PCB bagian input, audio input sampai PWM outputnya yang masuk ke gate MOSFET. PWM nya ini nanti, board PWM nya ini nanti akan saya tancapkan ke PCB mainboard keadaan berdiri ya. Dan lubang ini tepat di bagian MOSFET untuk membaut MOSFET agar lebih mudah. Nanti apabila terjadi trouble, ini lebih mudah untuk bongkar pasang MOSFET-nya. Dan di bagian gate-nya ini langsung tertancap paling dekat dengan MOSFET. Untuk desain PCB-nya seperti ini. Ini saya desain di ECEDA menggunakan aplikasi ECEDA yang berbasis online. Ini bagian PWM boardnya, dimulai dari input sampai dengan outputnya ke gate MOSFET. Ini menggunakan IC ER2110 dan totem pole-nya menggunakan BCX 53 dan 56. Kemudian untuk bagian inputnya ini sudah inbalan. Kemudian ada DCO servo, jadi DCO nya amplifier ini sangat minim sekali. Dalam keadaan suhu yang berubah, DCO nya tetap 0 mV saat standby, ataupun tegangannya naik turun tetap 0 mV saat standby. Kemudian ada fiturnya OCP, OSP dan UVP. Ini bisa di bypass dengan cara melepas jumperan yang ada di sini. Kemudian ada pemilihan gainnya di sini. Kemudian di sini juga ada untuk bypass limiter. Ini kalau di jumper limiternya off. Dan di sini nanti untuk bagian R sun-nya, R resistor sun regulator ya. Sini area yang paling banyak menyumbang panas di sini. Dan untuk desainnya ini saya menggunakan dua layer saja, top dan bottom layer. Ini skemanya dari Bapak Kartino Surodipo dari grup kelas D Next Generation Indonesia. Kemudian ini untuk bagian mainboardnya. Ini juga dua layer seperti ini. Nanti tertancap di sini untuk PWM-nya. Ini ada lubang-lubang. Kita lihat dua dimensi. Nah, di sini ya. Ini ada lubang-lubang ini untuk PWM boardnya. Kemudian ini ada settingan OCP atau over current protection. Ini semakin ke kanan dia sensitif, semakin ke kiri kebalikannya ya. Terus ini untuk input balannya di sini. Kemudian untuk supply utamanya ada di sini. Tegangan main, ground atau CT dan plusnya di sini. Ini maksimal 95 volt DC CT, idealnya di 90 volt DC CT. Kemudian ini untuk output speaker main. Untuk output speaker main ini bukan ground atau CT ya, karena amplifier ini mode bridge.
Dan di sini untuk speaker plusnya, output speaker plusnya. Dan ini nanti untuk board bagian protect dan LED indikator. Dan ini untuk potensio 10 kilo ohm. Oke, jadi seperti itu. Kemudian langsung saja kita cetak PCB bagian PWM nya, karena ini saya menggunakan komponen SMD. Ini 95% menggunakan komponen SMD ya. Ini akan saya cetakkan di GLC PCB berikut dengan assembly-nya. Untuk assembly SMD, sebetulnya itu bisa juga untuk assembly komponen throttle-nya atau biasa sering disebut komponen makronya. Bisa cukup yang bagian SMD saja, karena cukup menyita waktu kalau dipasangkan sendiri dan dimasal banyak. Oke, kemudian langsung saja kita klik generate fabrication file di sini dan cek di RC-nya apakah ada yang error atau tidak. Ini aman, langsung kita generate Gerber ya. Klik generate Gerber. Nah, sudah terdownload. Kemudian export BOM, export. Satu file lagi untuk CPL-nya atau pick and place file di sini, dan langsung saja export. Ini sudah terkumpul ketiga filenya. Kemudian langsung pergi ke glcpcb.com. Di sini pertama-tama login dahulu. Jika belum punya akun, register dahulu ya. Ini saya sudah login. Kemudian langsung klik order now di sini. Setelah itu upload file Gerber yang sudah kita download. Tunggu filenya terupload ya sampai 100%. Oke, ini sudah muncul gambar PCB-nya. Seperti ini, seperti yang kita desain. Untuk dimensinya ini saya cetak 5 dahulu. Kemudian ini bisa dipilih untuk ketebalan, saya pakai standar 1,6 mili. Kemudian untuk warnanya saya pilih yang hitam. Oke, ini standar semua. Ini bisa diklik yes untuk konfirmasi nantinya. Untuk assembly kita klik yang bagian ini. Nah, ini untuk assembly saya pakai yang top layer di bagian atas. Kalau yang bottom nanti saya solder sendiri untuk resistor sun regulatornya. Kemudian klik next. Lalu klik next lagi. Kemudian upload file BOM-nya di sini. Lalu pilih GPL file. Kemudian klik proses BOM dan CPL. Nah, ini ada komponen yang memang sengaja tidak saya pilih atau tidak saya solderkan di GLC. Klik saja continue. Oke, ini sudah terpasang semua. Kemudian ini untuk IC ER2110-nya. Ini kosong ya. Kita pilih yang stoknya masih banyak di sini. Oke, setelah itu klik next dan klik download plus. Oke, ini rendering 3D modelnya. Nah, ini semua komponen sudah terpasang. Jika masih ada yang kosong, kita pilih lagi yang bill of material ini. Ini sudah, kemudian klik quote dan order. Nah, ini untuk total PCB dan assembly-nya $113. Ini belum ongkir dan pajaknya ya. Oke, setelah itu kita pilih ini untuk audio amplifier, lalu save to card. Nah, ini langsung masuk ke keranjang belanja. Kita centang dan klik secure checkout di sini. Oke, setelah itu isikan alamat pengiriman. Ini terisi otomatis karena sebelumnya saya sudah pernah order ya. Kemudian klik continue. Untuk pengiriman saya menggunakan DHL atau FedEx biasanya. Ini saya menggunakan DHL. Terakhir untuk pembayaran bisa menggunakan PayPal, kartu kredit atau debit yang ada logonya ini, atau menggunakan Google Pay. Kalau punya kupon bisa diklik saja kuponnya, nanti akan berkurang otomatis untuk harganya. Nah, untuk totalnya ini 183, sudah termasuk ongkir tapi belum termasuk pajak. Oke, selanjutnya langsung klik pay di sini untuk pembayaran. Setelah selesai membayar, tunggu PCB-nya sampai datang ke rumah. Untuk prosesnya mungkin kira-kira sampai rumah itu kisaran 2 minggu. Oke, jadi seperti itu untuk ordernya.
Langsung saja kita lanjut ke perakitan PCB. Pertama ini saya solder dahulu untuk resistor shunt regulator 12 volt yang berfungsi untuk menyuplai rangkaian op-amp. Jadi di bagian ini paling banyak menyumbang panas. Sebisa mungkin nanti harus kena kipas atau sirkulasi udaranya yang bagus ya. Bagian sini. Suhu di sini kisaran 50 sampai 70 derajat Celcius. Dan itu sangat normal. Ini menggunakan resistor SMD 2512. Sangat aman. Saya sudah berkali-kali menggunakan resistor SMD 2512 untuk air shunt regulator. Tapi pilih wattnya yang 1 atau 2 watt. Dan menggunakan SMD ini bisa lebih aman karena panasnya itu cepat dibuang di bagian sini ya, di bagian PCB, di bagian pad PCB ini. Dan ini saya buat sirip supaya lebih baik pendingannya atau panasnya cepat terbuang. Oke, lanjut kita pasang komponen throttle atau biasa disebut komponen makro di board PWM-nya. Kemudian untuk settingan default proteksinya, bagian UCP, USB, dan UVP ini saya set aktif semua. Kalau pengen menonaktifkan fiturnya ini, tinggal dilepas saja solder jumperannya atau disedot menggunakan traktor. Di sini untuk pemilihan gain, ini saya ambil tengah-tengah kisaran 1 volt RMS baru bisa mencapai titik klip. Kalau pengen lebih kencang atau buka sidik jos, itu semua solderan dilepas ya. Dan jumperan ini bisa dikombinasi. Gain paling kecil itu semuanya disolder atau dijumper. Dan untuk limiter, settingan defaultnya ini saya aktifkan ya. Untuk menonaktifkan cukup dijumper saja. Oke, lanjut perakitan mainboardnya. Ini full menggunakan komponen throttle atau komponen makro. Untuk induktornya saya menggunakan PH3220. Kawatnya menggunakan kawat leadsware yang dibungkus dengan jumlah dan diameter 0,1 mm sebanyak 80 rangkap. Dengan menggunakan leadsware ini sangat mempengaruhi faktor kualitas pada induktornya. Menggunakan kawat kecil yang dirangkap. Dan untuk jumlah lilitannya itu 18 lilit. Untuk variannya ini saya gap 1,6 mm. Di sini untuk modul indikator dan proteksi relay. Ini untuk trim pot settingan overcurrent atau proteksi arus berlebih, bukan proteksi anti konslet ya. Keduanya memang sama-sama bekerja jika terjadi arus berlebih, akan tetapi beda cara kerjanya. Settingan trim pot ke kanan itu semakin sensitif dan sebaliknya. Lanjut pemasangan board PWM dan MOSFET. Untuk MOSFET-nya saya menggunakan MOSFET N-channel IRFP 4227.
Kemudian pemasangan heatsink. Heatsinknya ini menggunakan heatsink L sirip, panjangnya 20 cm dengan tebal 2 mm. Heatsink ini sudah sangat mampu. Heatsink ini sangat mampu untuk kit BDS 3K ini disuplai 95 volt DC CT. Nah, selanjutnya ini yang paling menarik. Ini adalah board aluminium yang saya blok dengan koper. Selain mempercantik tampilan, plat ini juga berfungsi untuk menangkis sinyal liar dari luar maupun frekuensi yang ada di board PWM. Jadi lebih minim gangguan karena board PWM-nya berdiri ini lebih rentan terkena interferensi atau gangguan sinyal dari luar, misalnya dari SMPS atau kit kelas D yang lain. Jadi lebih minim noise dan juga minim osilasi. Board ini tidak saya solderkan ke pin header karena saat mencopotnya itu sangat sulit ya. Media platnya aluminium, timah akan lebih keras ketika disolder. Jadi pin header ini cukup saya bengkokkan agar tidak terlepas dari board BBM. Dan di bagian lubang kotak ini untuk menaruh kit sinkron. Kit sinkron nantinya akan saya jual terpisah, dan kit sinkronnya bisa untuk mensinkronkan speed BWM kelas D BDS ini lebih dari 2 kit. Kalau untuk 2 kit saja tanpa disinkron masih sangat aman. Lanjut, langsung kita tes. Pasang kabel PSU, kabel input, dan inputnya ini sudah balance. Kalau menggunakan input unbalance, pin 1 dan 3 dikonek jadi satu menjadi ground. Kemudian pasang kabel outputnya. Lalu potentiomono 10 kilo ohm dan juga LED indikator. Untuk pembelian kit ini nanti saya sertakan PCB ke kit amplifier dan juga PCB yang ke panel box amplifier serta include kabel LED 40 cm. Oke, langsung saja kita tes suaranya dahulu, kemudian kita tes berapa daya keluarannya menggunakan dummy load di beban 8 dan 4 ohm. Oke. Oke, sekarang kita coba tes suaranya ya. Ini saya nyalakan dahulu. Ini menggunakan SMPS Silentech yang 90 volt DC CT. Kita nyalakan. Nah, ini sudah menyala, LED on sudah menyala juga. Oke. Dan kita masukkan speaker. Kita buka volume.
lihat respon pasarnya ini kalau tanpa speaker dia nggak picking di frekuensi tinggi ya, ini lebih aman, nggak mudah osilasi meskipun sudah ada proteksi OSP nya atau proteksi osilasi. Seperti itu. Kita play musik lagi. Di 100 volt dia protect UVP nya aktif, langsung putus speakernya. Kemudian ini juga ada fitur delay fade in, ketika dinyalakan pertama kali dia nggak langsung kencang, pelan dahulu baru mengikuti suara volume. Oke, next kita coba tes keluaran dayanya. Oke, ini akan saya tes keluaran dayanya. Ini untuk tekan keluaran di sini, nanti tekan keluarannya. Dan ini untuk arus keluaran. Di sini untuk input daya SMPS, ini untuk input daya PLN, daya SMPS. Kemudian ini saya tes dahulu di beban 8 ohm. 8 ohm sudah di generator, ini saya pindah dahulu di generator. Kemudian limiternya ini saya matikan dahulu, karena kalau kita tes menggunakan sinyal kontinu nanti akan melimit dahulu. Jadi kita matikan untuk mencapai titik klip ya, mencapai titik klip dia berapa volt AC, kemudian arusnya berapa. Oke, kita nyalakan. Dan ini saya tambahi kipas di sini. Ini saya monitor juga untuk suhunya. Saya monitor suhu heatsinknya di sini. Oke, kita coba tes di beban 8 ohm. Ya, suhu heatsink masih 35 derajat. 122 kali 15,1. Coba lagi. Lebih dikit ya. Sudah dengan klik. Tes di 3,3 VPP. 116 kali 14,4, ini paling mendekati klip. Oke. Oke, kita lanjut tes di beban 4 ohm. Kali 27,3.
Oke, kita kalkulasi berapa daya keluaran dan efisiensinya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.